Salam God Lovers, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, datang ke hadapan Tuhan, bersyukur dan bersukacita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom God Lovers. Jika kemarin saudara mengikuti seri sebelumnya, kunci penyembahan kita ada di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan inilah yang akan membawa kita, karena sekali lagi statementnya yang saya kutip adalah semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyembah Dia, atau semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam pula kita akan menyembah Dia. Nah, saudara mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan? Ya, pribadinya Tuhan. Pengenalan akan Allah dibangun dengan beberapa hal, beberapa prinsip. Pertama, kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Jadi kalau saudara suka menyanyi, suka menyembah, mestinya saudara harus suka juga membaca firman. Karena Allah memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya. Ya, lewat setiap janji di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita mengenal Allah lewat tuntunan orang tua rohani kita. Sebagaimana kita manusia, kita kecil, saudara, kita tidak mengenal banyak hal. Orang tua kita lah yang mengenalkan kita tentang segala sesuatu. Demikianlah ketika kita bertumbuh sebagai orang percaya, kita perlu orang tua rohani yang bersama dengan kita, menuntun kita di dalam pengenalan akan Allah. Dan yang ketiga, saudara, pengenalan akan Allah dibangun dengan disiplin keintiman dengan Bapa di sorga. Perlu disiplin, walaupun kita tidak boleh terjebak di dalam ritualitas, tapi mendisiplinkan diri seperti sekarang saudara mendisiplinkan diri untuk setiap pagi saudara bangun mendengarkan siaran program ini, dan saudara terus mencari karena saudara sadar rohani, roh saudara perlu makanan. Maka saudara, ini penting sekali, perlu didisiplin. Yesus berkata satu statement penting untuk murid-muridnya. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kehidupan keagamaan orang-orang Farisi adalah disiplin mereka beribadah. Walaupun mungkin mereka melakukan itu hanya karena takut disalahkan, takut terkutuk, takut tidak diberkati. Ya mungkin ke sebagian orang hari Minggu datang ibadah, mereka harus beribadah karena takut nanti cilaka gitu ya. Ada banyak orang yang masih seperti itu. Saudara ingat, Allah tidak menghukum kita karena hal demikian. Tapi Allah ingin supaya kedisiplinan itu lahir karena kecintaan, melampaui. Kita disiplin melampaui hanya beragama, tapi karena kita mencintai Tuhan dan mengalami Dia di dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam penyembahan
Yesus mengajarkan juga di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki atau mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, penyembahan adalah aktivitasnya atau tindakan-tindakannya. Tapi penyembah adalah pribadi kita. Mana yang lebih penting? Aktivitasnya atau pribadinya? Saudara, dalam banyak kasus kita sebagai orang percaya kita ributkan gereja ini sama gereja anu, kita bandingin karena aktivitasnya. Di sana tepuk tangan, di sana bahasa roh, di sana penyembahan dalam roh sampai lama-lama begitu dan seterusnya. Sedangkan kita tidak demikian, kita merasa kita lebih baik, atau yang sana merasa gereja ini tidak lebih baik karena tidak melakukan penyembahan di dalam roh dan seterusnya. Saudara, itu cara. Tapi Alkitab ingin supaya kita pahami ketika Yesus mengatakan Bapa mencari penyembah, Bapa menghendaki penyembah, Bapa merindukan pribadi saudara dan saya. Caranya saudara boleh bebas. Caranya bebas. Ya. Dan mari kita tidak menghakimi satu dengan yang lain karena kita semua anaknya Bapa di sorga. Jadi adalah baik kalau kita saling menghargai. Kalau sebagaimana saudara nyaman dengan cara menyembahmu seperti itu, lakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Nah, simpelnya begini, bagaimana kita bisa menyembah Allah atau Bapa di dalam roh dan kebenaran? Setiap orang yang menyembah harus bangun pengenalan ini. Pengenalan lebih dalam Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara ikutin seri-seri sebelumnya, saya melihat ada yang membahas tentang buah-buah roh. Saudara, jadi orangnya harus penuh roh. Dan yang kedua, penyembahan dalam kebenaran, orangnya harus penuh dengan firman. Dua aspek ini harus kita penuhi dalam hidup kita. Baru kita bisa menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penuh dengan roh, penuh dengan firman. Karena semakin kita bergaul dengan Roh Kudus, maka keinginan daging itu tidak menguasai kita. Hambatan untuk menyembah Tuhan salah satunya adalah keinginan daging kita, kenyamanan kita, bahkan dosa yang merintangi kita untuk bisa menyembah kepada Allah. Dan itu akan membatasi kita untuk tidak bisa melekat intim dengan Tuhan. Tetapi jika kita berjalan dengan roh, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menyadarkan kita akan dosa kita, supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari jalan kita yang jahat kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi saudara, mari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun pengenalanmu akan Tuhan. Karena semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau intim dengan Dia. Semakin engkau dalam di dalam firman, semakin engkau bergaul dalam tuntunan Roh Kudus, semakin juga engkau cinta dan menyembah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu yang hari ini mengikuti program ini, Tuhan diberkatilah mereka. Roh Kudus-Mu datang tuntun kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran. Kami sadar Tuhan, kami perlu Roh Kudus menolong kami. Kami penuh dengan kelemahan. Karena itu Roh Kudus, mari tolonglah kami, tuntun kami, supaya hidup kami dipenuhi dengan anugerah kebaikan-Mu. Dan dengan demikian kami dibawa untuk menghidupi setiap kebenaran di dalam firman-Mu. Dengan demikian kami menjadi penyembah-penyembah yang Engkau cari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, silahkan like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa share ke saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati.